Halo Sobri, benar kan? Benar. Sobri, Sobat Brilio. Sobat Brilio. Hari ini kedatangan tamu spesial. Pakai telur mata sapi. Betul. 2. Enak ya itu, Chef? Sama Enak ini banget. instan. Oh benar. Apalagi kalau hujan-hujan. Aduh. Kuah. Kuah. Siapa dong tim mie kuah, mie? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Yang penting dimasakin orang, lebih enak daripada masak sendiri. Emang iya? Katanya gitu sih. Boleh sih kayaknya sekantor kayaknya bisnis dimasakin. Oke. Jadi apa kabar nih Chef? Baik, sehat. Kesibukannya apa aja nih Chef sekarang? Sibuk sekarang kita lagi prepare untuk lebih fokus ke keluarga dan juga lebih ke olahraga, sports, boxing, jadi lebih fokus ke situ. Oh malah sekarang Chef lebih lagi fokus ke olahraga, lebih fokus ke Harus boxing. dong, hidup sehat sama ini harus dong. Iya sih harusnya. Jadi makan tetap habis itu olahraga juga. Betul sekali. Kenapa sih Chef kok tiba-tiba jadi fokus ke olahraga dan fokusnya ke boxing gitu? Fokusnya ke karena dibayar. Karena kita mau fokus itu boxing. I think look, kalau misalnya olahraga, I've been doing exercise dari dulu, cuman kali ini benar-benar balik lagi fokus, dan juga boxing, Muay Thai has been part of my hobi dulu, tapi sekarang lebih diseriusin lagi. Oh, sekarang lebih diseriusin. Dan juga ngebantu lebih kesehatan, jaga healthier lifestyle. Terus sekarang dari boxing pun juga merana lari terus. Oh iya ya, sih. di Jakarta. Ya, Surabaya juga nanti lari juga. Habis itu juga it helps with my mental health and more time with my family juga gitu. Kan kemarin-kemarin kan udah berapa tahun ini, 5 tahun ini kan a lot of time untuk orang-orang lain. Iya. Ya kan? Betul, betul. Di galeri terus. Nah, sekarang I have more time for myself and family. Dari 5 tahun ini gitu. Keren. Seru. Terus kan tadi juga Chef bilang kan lebih banyak lah olahraga lain. Terus kan dengar-dengar juga ada sesuatu nih di boxing. Apa ya Chef? Sesuatu di ikut boxing. Ikut boxing is been part of my hobby, dan juga ya baru ditawarin untuk a competition in boxing, naik ring. Jadi ya seriusin dikit. Jadi ya nanti kita lihat tanggal mainnya, dan juga training kita juga ini. Tapi dari boxing itu juga saya belajar. Pertama, it's not an easy sport. Ya, Ya kan? Kalau misalnya diseriusin, it's a very very difficult sport. Apalagi kita, dan juga yang kedua itu ngebantu banget di disiplin dan juga my mental health. And on the side juga spend a lot of time with my family. Itu for this year kita bikinin lebih fokus kesehatan. Oh, Gitu. Oke. Terus nih ngobrolin tadi kan kayak udah yang sekarang tapi kan orang udah kenal Kesibukan Anda apa sekarang? kerja cari uang. Kerja cari uang. Kebetulan saya sibuk di Brilio. Brilio. Oh iya. Kita ada kerjasama sama Brilio kan? Iya, kita ada kerjasama kan gitu. juga. Terus aku tuh penasaran loh Chef. Awalnya Chef tertarik di dunia kuliner tuh gimana sih Chef? Gak tertarik sebenarnya. Oh benar nggak tertarik? Tertarik kan ya gimana ya? Lahir kan semua orang juga tahu ceritanya lahir keluarga punya restoran. Terus habis gitu dari oma, terus habis itu dari orang tua, lahir pun juga lahir di restoran, maksudnya dunia restoran. Nggak enaknya apa nggak tertarik, karena waktu saya dari umur saya sampai SD kelas 4 kelas 5 itu sampai sekarang pun juga papa mama dulu itu udah pulang, udah malam, kita udah tidur. Kita udah bangun untuk sekolah, mereka udah nggak di masih tidur. Masih tidur gitu. Kita pulang, mereka masih kerja. Ya kan, habis itu juga ngeliat mereka jatuh bangun restoran, buka tutup, bangkrut, habis itu capek dan lain-lain. Yang ngalamin ngeliatin, jadi apakah tertarik? Nggak tertarik. Jadi awalnya sebenarnya nggak tertarik ya? Nggak tertarik sulitnya. Tapi ya mau nggak mau ya ujung-ujungnya cuma taunya gitu, dunia restoran sama ini. Jadi kitchen hand, apply di cafe waktu pulang sekolah karena nggak punya duit jajan. Oh gitu. Ya, di Australia. Oh, orang-orang pada bilang, oh bangkrut kok ke Australia, ngapain ini? Banyak yang tanya gitu kan. Oh, kelasnya kita beda ya, kalau orang kaya bangkrut tetap ini gitu. Kita ke Australia itu dibayarin sama tante. Gitu. Kita sempat tinggal di satu studio apartemen 1,5 kali lipat lebih besar dari ini. Kita berlima. Berlima. Ingat ya, lebih kecil itu. Tembok gitu. Makan mie instan makan mie instan juga ya Chef ya? Iya, makanya. Jadi orang nggak tahu ya dibalik sebelum generasi Z. Terus kenapa sih Chef pilih ikut keluarga ke bidang kuliner nih? Apa pernah explore bidang lain? Nggak ngikut ya, tapi ya that's what I know, that's what
kita sebenarnya nggak milih untuk itu. Adik saya ikut nutritionist sekolah universitas, kakak saya juga ada habis manajemen, tapi ya semua ujung-ujungnya kebalik lagi ke restoran lagi, nggak tahu kenapa. Udah jalannya di situ kali. Iya mungkin. Orang dulu waktu kerja pun, waktu cari duit, waktu udah jenuh kerja di restoran, pernah jadi cleaner, pernah coba jadi telemarketer gitu, telepon orang. Oh, Gitu. chef pernah? Di Australia. Telepon, halo mau paket internet ini nggak? Paket itu. Pernah dulu kayak gitu. Terus jadi cleaner office, cleaner rumah orang gitu. Kayak gitu dalam marketing. Jadi udah pernah nyoba bidang lain pun akhirnya baliknya ke situ gitu ya chef Balik memang. ke situ ujung-ujungnya gitu. Gimana dong? Terus dengar-dengar dulu sempat jadi kitchen hand ya? Ya kitchen hand mulai dari situ. Mulai dari situ. Karena ya that's the easiest job. Kalau misalnya kita mau, kalau di Australia ataupun di dapur kan, kalau misalnya kita tiba-tiba mau apply kerja nih, pertama kali mau di dapur, pengen di dapur, kalau kita nggak ada experience atau pernah kerja di tempat lain sebagai cook dan lain-lain, sulit masuk ke dapur jadi masak. The entry point itu ya sebagai kitchen hand. Itu kalau di dapur ya. Kalau di bagian depan servers ya pastinya server gitu. Kan ada captain dan itu tingkat naik. Berarti awal mulanya dari situ chef. Terus kan Dari tukang cuci piring menjadi bintang iklan sabun cuci piring. keren loh. Jadi Aduh. kita jangan itu ya sobri ya. Dulu chef Arul dari tukang cuci piring. Iya. Jadi bintang iklan Cuci piring. Siapa tahu kan nanti jadi jangan berkecil hati dulu, iya. ya kan? Sekarang kita kerja di media, siapa tahu punya kan nanti ya. Siapa tahu ya kan? Siapa tahu. Gitu. Terus chef kan tadi banyak juga pengalaman yang lain tadi chef bilang sebelum jadi chef ya. Ada nggak sih pengalaman menarik dari setiap chef jadi profesi-profesi yang udah dijalanin? Kayak misalnya kemarin cuci piring. Pengalaman menarik. Zaman kerja di kafe, salah satu kafe gitu, norak dong kita. Artis Hollywood datang gitu, gemeteran seperti gimana sama ini. Ingat tuh beberapa artis-artis Hollywood. Siapa contohnya chef? Contohnya Tom Cruise, Justin Timberlake, sama istrinya Nicole Kidman, sama suaminya, habis gitu Hugh Jackman. Itu yang tiga orang Australia kan. Iya. Jadi kita wah rame-rame heboh gitu. Ternyata sekarang juga jadi artis ya. Iya, artis. Artisnya udah putar jadi caleg katanya. Oh gitu. Enggak lah, kita mau boxing kan. Terus kan chef ini terkenal juga nih sebagai juri ya. Ya. Di satu kompetisi memasak lah di Indonesia, orang udah pada tahu. Itu kreatifnya. Iya. Terus kan chef kan berarti sering tuh menilai masakan orang gitu ya chef ya. Chef pernah nggak sih ngerasa nggak puas sama masakan chef sendiri? Oh awal pernah pasti dong, nggak puas. Makanya tuh kalau misalnya kita bikin menu di restoran itu sebelum kita keluarin di menu atau kita saat proses untuk membuat R&D menu itu ya kita there's a lot of improvement, dapat feedback dan lain-lain, costing, efficiency, training. Dan juga bisa kita pasti bikin satu hidangan itu pasti ada versi-versi selanjutnya, versi-versi yang kita benerin lebih baik lagi. Berarti pernah juga ngerasa nggak puas Yes. ya? Kalau sekarang? I think if you cook in the kitchen properly, jangan pernah puas dengan hidangan yang kita bikin. Always improve. Gitu. Betul. Terus saat chef jadi juri nih chef, pernah nggak sih ada kayak makanan yang kayak beneran nggak enak? Ada makanan sering kok. Saya nggak suka kecombrang. Tapi orang-orang kan dari berapa tahun yang lalu kan suka kecombrang Iya. kasih aja kecombrang gitu. Tapi ya mau nggak mau ya kita tetap makan. Ya harus objektif ya. Objektif. Iya nggak boleh personal preference sama ini gitu. Mau nggak mau dimakan. Jeroan juga kadang-kadang ada yang masaknya salah. Tapi kan kita nilainya sesuai dengan challenge dan juga ada juri-juri yang lain kita butuh kepikiran dengan mereka juga gitu. Nggak ada yang personal gitu. Susah nggak sih chef jadi juri di salah satu kompetisi memasak paling itulah di Indonesia gitu kan orang nontonnya ya. itu gitu. Apakah sulit? Nggak sulit. Yang sulit itu mungkin bisa kita pengen untuk memotivasi atau push para kontestan mungkin di saat mereka down atau gimana mereka nggak perform sesuai yang kita inginkan itu yang ya kadang-kadang ada yang kita bilang kontestan juga pasti ada yang kita jagoin juga sebenarnya. Nah kalau misalnya kita pengen jagoan kita udah pengen dia naik atau apa tapi nggak menang ya kita juga tapi harus legowo gitu kan. Iya sih. Susahnya ya sekarang ya itu aja.
Ujung-ujungnya kita yang nggak rasis-rasis di bawah rasis-rasis gitu kan, lucu gitu loh. Enggak lah. Rame itu chef ya. Rame sih itu. Emang waktu itu chef jagoin siapa? Enggak deh. Saya jagoin apa? Saya jujurnya jagoin diri saya sendiri sih sebenarnya. Tapi emang dibangun karakternya tuh emang gitu ya chef waktu jadi juri. Tanya dia. Galak gitu. Oh, emang kayak gitu. Lo tanya dia. Emang kayak gitu kita semua. Emang galak ya chef? Tergantung posisinya dong di mana. Kalau misalnya kita sebagai ya normal-normal ya biasa aja. Tapi kalau di saat penjuri ya of course kita harus sesuai dengan ekspektasi kita, standar kita yang kita ini pegang setiap dari kita. Kalau kita marah ya kita marah, kita ngomong. Ke kru juga kita sering marah. Kayak kalau aku yang masak masih kayak chef Arnold kayak apa ini Tapi gitu saya kali. nggak pernah komplain di restoran. Oh iya kalau di restoran nggak pernah. Tempat makan saya nggak pernah komplain. Kalau walaupun misalnya makanannya Makan kurang. enaknya nggak pernah. Oh iya chef, kenapa chef? Karena it's not my place untuk komplain seperti di sosial media. Kalau misalnya mau komplain pun ngomong, kalau misalnya makanan yang parah, ya paling cuma tinggal panggil servernya atau chefnya kalau kenal atau apa gitu. Nggak pernah komplain. Kalau nggak suka nggak usah dihabisin ya nggak apa-apa. Oh iya sih. Bukan jangan mentang-mentang aku chef ini nih juri di ini gitu. Mau komplain nggak ya? Biasa teman-teman saya yang komplain. Oh gitu. Terus justru chefnya sendiri enggak ya? Iya makanya gitu. Terus chef sebagai chef internasional nih, boleh diceritain nggak pengalaman kuliner tertentu di suatu negara yang mempengaruhi dan menginspirasi cara Chef Arnold masak dan ngelihat seni kuliner, chef? Oh, seni kuliner. I think gini, kalau misalnya kita sudah berpengalaman di dapur, udah bikin menu, udah bikin created dish, kita tuh either selalu barang hidang produce itu selalu menginspire kita, dan juga selain dari itu di mana kita makan di restoran-restoran atau temannya other chef punya restoran atau tempat, it's always exciting karena kita belajar dari mereka. Karena kita bisa terinspired gitu. Jadi mereka mengkombinasikan hidangan, mereka mengkombinasikan produce dan juga cara mereka memasak gitu. Karena jujur aja sebagai kita yang sudah pernah masak, kita makan pun kita kurang lebih udah tahu cara masaknya bagaimana, tekniknya dan lain-lain. Cuman perpaduan rasa itu yang kita harus lebih open minded gitu. Betul. Terus kalau di Indonesia nih chef udah benar pernah nggak sih menyobain semua makanan di Indonesia? Belum ya? Sambal aja berapa ratus sambal di Indonesia. Betul. Ya kan? Gitu. Berarti belum pernah. Kira-kira chef ada nggak sih yang pengen banget tapi belum kesampaian nih? Pengen kulineran di mana? Kuliner lebih ke kuliner di timur ya. Karena kan ibu kan orang Rote. Jadi Indonesia Timur tuh saya pengen kelilingin juga makanan juga pedes-pedes Iya, asam-asam gitu ya. Iya sih. Gitu. Tapi Kalau belum Barat kan kesampaian. lebih ke rempah-rempahnya gitu. Iya, juga, betul. Tapi Chinese food Indonesia juga suka berarti chef? Suka. Main ke Kalimantan chef. Udah pernah? Kalimantan. IKN. Oh, baru IKN? Iya. Di Kalimantan Barat juga enak-enak loh Kalbar, chef ya? makanannya. Kalbar nggak berarti Pontianak. Ponti. Oh iya, saya Ponti juga. Pernah? Ikan apaan? Asam pedas. Patin. Ikan patin. Bakar ya? Iya. Saya orang sana. Oh, sana. Coipannya enak loh chef. Coipannya juga enak ya. Saudara saya di situ. Oh Ada. Di Pontianak? Iya, ada. Gitu. Kuliner sana enak-enak. Berarti di daerah timur ya yang chef pengen Ya, belum dari Indonesia kesampaian. Timur, ya pengen ke Manado jalan-jalan. Juna Renata udah jalan-jalan berdua, gue nggak diajak. Kenapa nggak diajak Nggak chef? tahu, soalnya beda brand. Ngajakin dong, oh ya bisa ya. Paling ngintil aja chef. Ya, gitu lagi ya saya. Gitu. Terus ada nggak sih chef proyek kuliner atau kolaborasi yang paling berkesan buat Chef Arnold? Kolaborasi. Oh pastinya waktu kemarin dipercaya untuk KTT. Itu sangat berkesan untuk saya. Dari ASEAN Summit itu sangat berkesan di mana bisa berkolaborasi dengan banyak chef, banyak anak-anak muda juga, teman-teman yang baru masuk di dunia kuliner, di restoran sebagai server, daily worker, yang justru mereka ini yang menjadi masa depan penerus kuliner Indonesia gitu. Jadi itu sangat berkesan, berkolaborasi, bisa membimbing dan juga menjadi bisa mempercayai dan juga berkolaborasi dengan mereka. Walaupun beda-beda chef,
dan juga ada yang experience-nya lebih maju, lebih lama, habis itu ada yang baru, ada ini. Kita kolaborasi cuman satu doang bikin Indonesia bangga, dan it happened. Jadi ya itulah salah satu Yang paling berkesan ya, Chef? sangat berkesan. Kalau dibilang puncak tertinggi pencapaian karir. Berarti itu. Mungkin salah satunya itu. Gitu. Terus sebenarnya kalau jadi chef tuh berdasarkan pengalaman atau apa sih, Chef? Berdasarkan lamanya dia. Pasti kayak pilot juga ya, jam terbangnya kalau misalnya kita udah terbang pesawat udah lama pasti udah lebih mahir, lebih ini. Cuman kalau misalnya masak itu mungkin selain dari kita belajar masak itu kan kita mengerti teknik peralatan masak dan lain-lain ya kan, terus habis itu cara memasak. Setelah itu pasti kita udah terbiasa dengan cita rasa, jadi kayak ini aja, kita bisa mengkompos, membuat rasa di kepala kita tanpa kita harus masakin. Oh. Contohnya kalau misalnya sebagai, kan kita ini creative industry, orang mau menggambar pun, melukis pun juga mereka udah bisa imajinasi, mereka udah bisa memadukan warna dan juga udah di satu kanvas kan. Komposer musik pun juga bisa mengkompos lagu di pikiran mereka. Iya, di pikiran mereka. Ya, nah seperti itu. Oh, oke. Kalau chef sendiri ini sebenarnya hari-harinya lebih suka masakan apa sih dan masak apa biasanya? Saya lebih suka makanan Indonesia, penting. Ya, sekarang lagi diet sih sebenarnya. Oh, sekarang lagi diet. Tapi saya suka pedas-pedas sambal. Oh, lebih Indonesia berarti. Oh iya. Chef juga suka gorengan? Iya, gorengan. Oh, mantap sih gorengan. Kirain Chef Arul nggak mau makan gorengan. Gorengan suka, nasi suka, mie suka, habis gitu ya gitulah semua. Macam orang Indonesia kok gitu. Iya, betul. Tapi harus didiatin, fokusin kesehatan. Oke. Terus nih Chef, kan bakal selalu ada tren baru nih dalam dunia kuliner, macam-macam ya, kayak makanan tren apa pasti lagi banyaknya lah dari zaman ke zaman. Gimana sih cara Chef Arnold untuk ngejaga kreativitas dan menyesuaikan menu dengan tren tersebut? Supaya up to date, kekinian gitu. Iya. Ya pasti kita makan, social media itu kan sekarang sangat ini ya, sangat efektif ya. Kita kalau misalnya lagi lihat, oh fashion apa, lihat dari situ apa yang trending, sama ini juga makanannya juga seperti itu. Dan juga kita nggak harus ke Korea pun kita udah tahu makanan Korea apa kan. Bisa nyobain. Kita bisa terdampak dari tren-tren tersebut gitu. Tapi gimana pun, apapun namanya tren selalu up and down. Jadi kita harus membuat sesuatu yang lebih stabil gitu. Ikutin tren boleh. Untuk melihat tren ke depannya, you never know what's happening ke depan. Paling kita yang bisa lihat ya itu aja. Tinggal satu grup sosial media yang rame-rame, terus semua juga rame, semua Iya, gitu kan. betul. Ya, orang dari dulu kita minum kopi aja, sekarang tiba-tiba udah berapa banyak kopi. Kopi, iya benar. Dari awalnya biasa geprek juga banyak. Ayam geprek banyak. Gitu. Terus chef kan juga ada bikin brand makanan juga ya, Chef? Mangkokku? Iya. Mangkokku ada bang. Masa desain dan terus kenapa tiba-tiba kayak memutuskan bikin deh gitu? Karena gimana ya, kalau misalnya dibilang, oh chef itu kan terlalu, anggapannya oh chef terlalu fine dining atau mahal. Iya. Terus habis itu sama partner-partner Mas Gibran, guys, ya udahlah kalau misalnya mau bikin yang semua bisa nyicipin nama ini, supaya mereka tahu sama ini apa namanya brand kita, baru dari situ kita naik ke middle up dan lain-lain gitu kan. That's why. Daripada kita cuma bikin terlalu segmen. Iya, betul. Gitu. Karena kita pernah kok makan mangkokku di sini di kantor. Ya. Sering-sering ada bentar lagi kan ada diskon tiap bulan. Oh iya, oke boleh nanti ya. Mangkokku nih kenapa sih konsepnya rice bowl bukan full dining experience gitu, Chef? Nah, rice bowl kenapa bukan full dining experience? Karena sekarang kita kalau bisa dilihat demografi Indonesia, terutama di Jakarta, di kota ini adalah sangat fast pace. Iya. Di mana orang lebih mau cepat, efisien, dan juga semua kita punya growth di tech dan juga online itu presence-nya sangat besar, ya kan? Dan juga Jakarta macet. Iya sih, banget. Nah, jadi I think through online application itu kita bisa reach a bigger market, bigger audience. Kalau bisa kita harus bikin satu-satu orang ke situ pun juga belum tentu waktunya, efisiensi, dan juga sebenarnya dari situ kita juga belajar, kita bisa melihat data dan juga tren dari online market ini. Cuman kemarin memang we had a hyper growth user itu di saat COVID, semua orang pada online dan lain, jadi semua kan growth-nya itu exponential gitu. Terus sekarang kita lagi adjusting dengan market yang sesuai dengan
area-area mana yang udah nggak work from home lagi, Iya. jadi lebih stabil market gitu. Tapi kita juga ada store dagingnya juga, kita mau balance itu. Oke. Gitu. Oke, Chef, semoga sukses buat Amin. semuanya. Kayak kan Kok banyak ya Chef Arnold sekarang kegiatannya boxing juga, ya, punya usaha juga, terus ada juga lah terjun ke dunia politik juga. enggak, saya cuma enggak masak, ya? kalau dipanggil masak. Oh gitu. Jadi pokoknya semoga sukses yang terbaik buat Chef Arnold dan makasih udah mau ngobrol-ngobrol dan sama Sobri di sini. Jangan lupa untuk apa Chef mau kalau mau promo boleh. Subscribe Sobri punya Instagram, YouTube, Twitter nggak ada ya? Ada Twitter. Ada Twitternya juga. Terus kalau Chef Arnold? Nggak usah, banyak hate kan. Oke, bye-bye. Bye-bye.